Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil ulasan saya tentang materi Islam interdisipliner. Yang pertama, profil. Nama Tika Eri Melania, NIM 1900006067, kelas 4B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Yang kedua, materi. Materi pertama yaitu ilmu dan teknologi. Ilmu adalah suatu proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Sedangkan teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Di dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5 terdapat kata ikra yang berarti menghimpun. Dari kata menghimpun ini lahirlah macam-macam kata baru yang menyampaikan menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu. Dalam agama Islam, seseorang Muslim wajib hukumnya menuntut ilmu. Hal ini agar dapat mencerdaskan umat dan pembangunan dunia, khususnya bila hal tersebut disertai dengan amalan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, dua keinginan yang tidak puas, yaitu keinginan menuntut ilmu dan keinginan menuntut harta. Inilah yang salah satu bukti bahwa manusia akan terus mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan ilmu yang dimiliki. Yang kedua, sejarah peradaban. Sejarah peradaban Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, umat Islam pernah ada pada zaman keemasan, yaitu pada abad ke-8 sampai abad ke-12. Zaman ini terjadi di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat. Pada saat itu muncullah ilmuwan-ilmuwan yang cerdas, aktif, dan handal. Dahulu pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, kota Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, dan di kota ini dibangun sebuah perpustakaan sebagai pusat telaah, referensi, dan pusat diskusi ilmu pengetahuan. Pada masa ini dapat kita katakan bahwa keberadaan sains dan agama saat itu menjadi perhatian yang sangat serius. Hal ini dilandasi oleh keinginan menciptakan perdamaian dunia dan kemaslahatan umat, juga sebagai salah satu bentuk pilar untuk mewujudkan pemerintahan Islam yang disedangi oleh kekuasaan yang di luar Islam. Tanpa disadari, upaya usaha tersebut membawa peradaban Islam menuju zaman keemasan bagi dunia. Namun dengan seiring melekatnya istilah sains dan agama dalam kehidupan, menimbulkan pemahaman yang distortif. Tidak jarang orang memahami sains sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris, positif, terstruktur, dan dapat diuji dengan eksperimen. Sedangkan agama dipandang sebagai sesuatu berupa hal-hal ilmiah, sesuatu yang melampaui fisik, empiris, dan metapositif. Hal inilah salah satu faktor kemunduran keilmuan dalam Islam. Selain itu, umat Islam yang cenderung mempertahankan dan tidak menginovasi ilmu yang telah menjadi faktor kemunduran pada perang salib dan terbakarnya perpustakaan adalah sebuah kekalahan umat Islam yang besar. Karena hal ini negara mengambil alih keilmuan sehingga ilmu pengetahuan mendominasi. Yang ketiga, dikotomi keilmuan. Menurut bahasa Inggris, dikotomi memiliki arti pembagian dalam dua bagian. Pembelahan dua bercabang dalam dua bagian. Menurut terminologi, dikotomi artinya dualisme religius dengan kultural. Maka dapat kita simpulkan dikotomi keilmuan adalah suatu pemisahan atau pembagian dalam dunia pendidikan. Hal ini seperti
adanya ilmu umum dan ilmu Islam, pendidikan umum dan pendidikan Islam, guru pendidikan umum dan guru pendidikan Islam, sekolah umum dan sekolah Islam. Hal ini tidak sesuai dengan perintah Allah yang setiap umat wajib menuntut ilmu di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan ilmu apa saja alat. Yang keempat, ilmu Islam dan ilmu umum. Terjadi dikotomi ilmu pengetahuan Islam dengan ilmu umum, menyebabkan para ilmuwan Islam berusaha melakukan islaminasi atau integrasi kedua ilmu tersebut. Sebab kalau ini tidak dilakukan, maka akan membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dalam upaya sekularisasi, para cendekiawan Muslim bekerja keras mengintegrasi ilmu umum dan ilmu agama. Upaya tersebut yaitu ismilasi ilmu, imuniasi Islam, pendekatan integratif dan interkonektif. Yang kelima, pendidikan Islam. Pendidikan sendiri itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok yang diusaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara pembuatan dan mendidik. Sedangkan pendidikan Islam adalah proses melahirkan insan-insan yang memiliki integritas kepribadian yang utuh dan lengkap dalam melakukan pemahaman, pengetahuan, tanggung jawab pendidikan dalam Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam itu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip pertama yaitu prinsip integrasi, prinsip keseimbangan, prinsip persamaan dan pembebasan, prinsip kontinuitas dan berkelanjutan, prinsip kemaslahatan dan keutamaan. Tujuan pendidikan Islam yang satu, membentuk akhlak yang mulia sesuai dengan apa yang sebagai misi Rasulullah SAW. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Yang keenam, yaitu interaksi edukatif pendidikan Islam. Yang satu, pengertian peserta pendidikan sendiri yaitu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki seperti kekuatan spiritual, keagamaan, dan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Interaktif edukatif yaitu interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran dalam antrian yang lebih spesifik pada bidangnya. Nah, biasanya ini disebut interaksi belajar mengajar. Komponennya itu ada tujuan, bahan pelajaran, metode, alat, sumber, dan evaluasi. Baik, saya akan mengulas kasus-kasus pendidikan di Indonesia. Yang akan saya bahas adalah kasus di mana siswa melawan atau melecehkan seorang guru. Menurut saya, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertama yaitu faktor dari keluarganya sendiri. Mungkin di rumah siswa tersebut kurang perhatian dan kurang kasih sayang dari orang tua. Atau mungkin orang tuanya kurang memberi pemahaman akan bagaimana bertindak atau berakhlak kepada
yang lebih tua. Siswa yang baik di lingkungan keluarga harus ada namanya pembelajaran akan bagaimana kita bertindak, berpikir di sekolah atau di masyarakat. Seorang siswa biasanya pola pikir dan tindakannya berasal dari keluarganya. Keluarga yang berperilaku baik dapat lebih banyak siswanya berperilaku lebih baik. Yang kedua, itu dari faktor pertemanan atau di lingkungan masyarakat. Di lingkungan pertemanan, biasanya jika kita memilih teman yang baik, maka yang akan terjadi kepada kita juga baik. Maksudnya di sini adalah perilaku dan akhlak kita. Namun, jika kita berteman dengan orang yang berperilaku tidak baik, maka kita dapat berperilaku tidak baik. Walaupun ada yang berteman dengan orang yang tidak baik, dia pun tetap berperilaku dengan baik. Namun, pengaruh pertemanan itu sangatlah kuat. Yang ketiga, itu faktor dari sekolahnya. Mengapa demikian? Karena biasanya anak-anak yang seperti itu terdapat tekanan dari luar yang membuatnya melawan atau melecehkan gurunya. Bisa karena gurunya berkata dengan kasar atau menyakiti hatinya. Karena setiap siswa itu akan berbeda-beda. Alangkah lebih baiknya jika gurunya mengerti karakteristik siswanya masing-masing. Selain itu, guru juga wajib mengajarkan bagaimana pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sini yaitu tentang pola pikir, perilaku, dan sebagainya. Karena pembentukan karakter walaupun sudah dari rumah, tapi di sekolahan tetap harus dilaksanakan. Selain itu, guru baik, saya akan menjelaskan jika saya sebagai seorang pendidik yang mengajar mata pelajaran matematika yang efektif dan efisien. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengajar dengan interaktif antara guru dan siswa, karena hal tersebut sangat menguntungkan bagi guru dan siswanya. Untuk mengadakan pembelajaran yang interaktif, saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, saya akan menyiapkan bahan pelajaran yang akan saya ajarkan kepada siswa saya. Yang ketiga, metode. Metode yang saya pilih adalah belajar dan bermain. Karena belajar dengan bermain lebih mudah ditangkap oleh para siswa. Yang ketiga, alat. Alat di sini saya akan menggunakan alat permainan yang mudah digunakan dan dipahami oleh para siswa, serta unik. Yang keempat, sumber pembelajaran. Saya akan menggunakan sumber pembelajaran yang lebih ringan dan dapat dijangkau oleh semua siswa. Seperti saya akan menyiapkan modul dalam bentuk file ataupun dalam bentuk kertas yang sudah di-print. Yang kelima, saya akan mengevaluasi pembelajaran saya. Evaluasi ini sangat penting karena evaluasi ini akan menjadi bekal saya untuk mengajar berikutnya. Mungkin metode saya yang pada saat itu kurang baik, maka akan saya perbaiki di pertemuan berikutnya. Seperti itu penjelasan saya jika saya sebagai pendidik mengajarkan mata pelajaran matematika yang efisien dan efektif. Terima kasih.